Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya tercurahkan kepada sahabat semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sore hari ini kita dapat kembali bertemu, diorganisir oleh Masjid Syamsul Ulum ya, Telkom University di Bandung. Alhamdulillah kita akan mengkaji satu tema yang memang relevan bukan saja bagi mahasiswa tetapi juga bagi kita dalam seumur hidup kita. Karena terkadang manusia itu dia menjadi guru atau dosen, tapi juga terkadang manusia itu juga menjadi murid. Karena ketika dia berhenti menjadi murid, berarti pertanda dia berhenti menuntut ilmu. Nah, tentu itu bukanlah sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan. Kita ingin menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Dan karena itu ilmu yang kita tuntut adalah mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kami ketahui bahwa ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya adalah ilmu yang dijadikan orientasi oleh seorang murid dengan mengharapkan keberkahan dari ilmu itu. Ya, jadi bukan pada ilmu itu sendiri, tapi lebih pada keberkahan ilmu itu. Ya, seandainya yang kita anggap sebagai ilmu itu adalah sekedar pengetahuan, maka sejatinya pengetahuan begitu banyak bertebaran. Terlebih di masa big data information ini, ya, apalagi di era post-truth seperti ini, cukup banyak sekali informasi-informasi. Tetapi belum tentu semuanya adalah menjadi pengetahuan yang benar atau khabar shadiq yang kemudian layak dijadikan sumber ilmu. Nah, karena itulah kemudian kemampuan kita untuk berorientasi pada mencari keberkahan daripada ilmu itu, ini akan membawa kita pada dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami mana sekedar informasi, mana pengetahuan yang layak dipelajari, dan mana yang memang dia merupakan ilmu. Di sini kita perlu adab namanya. Kata Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab maka engkau akan mudah memahami ilmu. Dan ilmu itu melalui guru. Al-ilmu bitta'allum. Maka menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Maka apa yang dapat menyampaikan kita akan sempurnanya satu kewajiban, maka tentu dia adalah wajib. Sejatinya guru kita bukanlah sumber ilmu, tapi dari guru kita lah Allah Subhanahu wa taala sang pemilik ilmu akan menurunkan kefahaman dalam jiwa kita. Karena itu keberkahan ilmu akan membawa pada keberkahan hidup kita. Karena ilmu yang berkah berarti akan melahirkan ziyadah al-khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang akan kita lahirkan di muka bumi ini. Maka tentu tidaklah berkah ilmu itu kecuali diawali dengan mencari keberkahan dari prosesnya, yaitu dari proses ketika kita menuntut ilmu. Dan itulah korelasi kenapa judul kita sore hari ini berjudul Hormati gurumu maka berkah hidupmu. Kepada panitia mohon izin supaya saya bisa sharing screen kepada host, dibantu ya. Untuk kemudian memudahkan kita agar memiliki satu pandangan yang lengkap tentang masalah menghormati
guru ini, tentu saja ada banyak referensi-referensi otoritatif yang bisa kita rujuk. Sore hari ini saya ingin merujuk yang paling mudah saja dulu, yaitu atau yang paling banyak digunakan, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim, khususnya bab keempat, Faslun fi Adabil Muta'allim. Ya, jadi pada buku At-Tibyan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang kemudian masuk pada bab 4, pasal tentang adab penuntut ilmu, ya, yang kemudian saya ringkaskan dalam slide berikut ini. Sahabat semuanya, tadi saya sempat sampaikan bahwa bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab maka engkau akan mudah memahami ilmu. Dan kefahaman itu dengan demikian adalah keberkahan. Dan faham yang mendalam adalah kefakihan. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang seseorang itu ingin ditambahkan kebaikannya, maka orang itu akan dijadikan mudah, ya, untuk memahami atau memahami dengan sangat mendalam, yaitu menjadi seorang yang faqih. Jadi seseorang itu akan dimudahkan kebaikannya manakala dia terus bergerak tafaqquh fid din, ya, mendorong dirinya menjadi sosok-sosok yang bukan sekedar alim dan juga bukan sekedar fahim, tetapi juga sampai kepada fahim yang mendalam, yaitu faqih tadi. Dan proses menuju kefakihan itu, dia sebagaimana satu dari 6 nasihat para ulama, ya, yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, tuli zamanin, yaitu butuh waktu yang panjang. Sepanjang itulah kebersamaan kita dengan guru-guru kita, dan dengan demikian hubungan kita dengan guru-guru kita dapat dipastikan seharusnya tidak akan pernah terputus. Bahkan kita telah lulus, telah berada jauh, maka membersami guru kita pun harus tetap dijaga, membangun komunikasi dan terus meminta nasihat dari mereka, ya, itu adalah juga bagian daripada mengejar keberkahan itu. Dan tentu berarti kefahaman adalah pintu lahirnya keberkahan demi keberkahan berikutnya. Yang pernah saya sampaikan atau sering saya sampaikan adalah keberkahan hidupnya Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, seorang ulama fikih, seorang juga ulama Quran, seorang juga ulama hadis. Karena sebagaimana guru beliau Al-A'mash mengatakan, seorang yang menjadi ahli fikih itu, dia akan menjadi ahli fikih tentu setelah dia menguasai Al-Quran dan setelah dia menguasai As-Sunnah. Maka Al-A'mash itu gurunya, di antara guru daripada Abu Hanifah, khusus masalah hadis. Suatu ketika Al-A'mash mengetes kualitas ingatan ataupun mengevaluasi kembali keilmuan hadis daripada Abu Hanifah. Dan ternyata Abu Hanifah tetap dapat menjaganya sehingga membuat puas Al-A'mash. Tapi pada saat itu Abu Hanifah telah dikenal sebagai ahli fikih, sehingga Al-A'mash mengatakan, kami ini ahli hadis laksana apoteker, kalian ahli fikih laksana dokter. Artinya, betapapun kita mengerti ilmu-ilmu tentang pengobatan, atau betapapun kita mengerti sumber-sumber obat, tetap pada akhirnya obat itu harus diberikan dengan ukuran dan waktu yang tepat. Nah, di situ keahlian dokter. Nah, maka ahli fikih itu diibaratkan oleh Al-A'mash sebagai dokter. Nah, kepakaran yang otoritatif dari Abu Hanifah, seorang ahli fikih, tapi juga diakui sebagai ahli hadis dan kemudian ahlul Quran, tidak terlepas dari masa hidupnya yang memang mengejar orientasi yang benar dalam menuntut ilmu. Disebutkan di dalam Al-Madkhal bahwa Abu Hanifah pernah mengatakan,
Al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min katsirin minal fiqhi li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Duduk-duduk bersama para ulama, mendengarkan kisah-kisah mereka. Kita tahu kalau ulama berkisah, ya namanya berkisah. Kisah saja sudah mengandung makna cerita yang benar, pernah terjadi, bukan dongeng, bukan fabel. Ulama berkisah tentu kisah yang benar dan dipilihkan kisah yang punya hikmah, yang punya makna yang memotivasi. Itulah yang membuat para penuntut ilmu senang duduk dengan ulama, karena ulama tidak pernah bergosip. Ulama tidak pernah terpengaruh dengan politik, ya, dan karenanya tidak bisa dipolitisasi. Ulama dia berjalan apa adanya. Dan karena itu, ya, bersama para ulama mendengarkan kisah-kisah mereka lebih aku sukai, kata Abu Hanifah, daripada belajar lama menguasai bab-bab fikih. Ya, karena di dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur. Menarik karena ternyata kecintaan Abu Hanifah untuk duduk-duduk bersama para ulama dan cenderungannya untuk terlalu lama belajar bab-bab fikih justru malah membawa Abu Hanifah menjadi ahli fikih. Ketika mungkin di zamannya ada banyak orang yang terlalu berorientasi belajar fikih tapi ternyata tidak jadi ahli fikih. Nah, orientasi yang benar ini penting. Ya, sebagaimana hari ini juga banyak sahabat-sahabat kita yang berhijrah, maka tentu kita ingatkan hijrah itu baik, bagus. Tetapi melanjutkan hijrah dengan orientasi menuntut ilmu yang benar, itu jauh lebih penting. Agar kemudian hijrah kita tidak berbuah ujung yang tidak diharapkan. Dan ketika kita berbicara tentang adab guru, adab murid kepada guru, ya, itu bisa dilihat bagaimana dari cara berpakaiannya, dari persiapannya, ya, dan seterusnya. Nah, ini tercermin dari kisah Imam Malik bin Anas, ya, di kota Madinah, di mana beliau ketika mulai senang menuntut ilmu dan ingin berguru kepada Rabi'ah, ibunya mengingatkan tentang adab, ya, menuntut ilmu dalam rangka menghormati gurunya itu. Ya, kalau bahasa kita, hendaknya engkau menuntut ilmu itu jangan sekedar pakai kaos. Engkau tuh jangan menuntut ilmu nggak bawa catatan. Ya, engkau tuh menuntut ilmu jangan kemudian tidak menegakkan adab-adab yang baik seperti duduk, ya, mencatat, ya, dan seterusnya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana adab-adab yang dinasihatkan oleh Imam Nawawi kepada seorang murid. Tetapi sebelum itu ternyata ada yang lebih penting, yaitu pakaian. Jadi perhatikan pakaian-pakaian penuntut ilmu kita. Dan di masa beliau, yang namanya menuntut ilmu itu adalah mengenakan peci, memakai sorban, kemudian memakai pakaian penuntut ilmu. Dan ini diingatkan oleh ibunya, jangan engkau dulu pergi ke rumah Rabi'ah, pakaianmu belum cocok, engkau belum pakaian penuntut ilmu. Ya, maka dibelikan, dipakaikan, barulah ibunya ridho anaknya menuntut ilmu kepada Rabi'ah karena telah melihat, yakni anaknya telah terlihat layak untuk mengambil sesuatu yang mulia. Karena ilmu itu mulia, maka dia tidak diambil kecuali dengan cara-cara yang mulia dan niat yang mulia. Ya, belum lagi kemudian ibunya dalam slide ini dijelaskan mengingatkan kepada Malik untuk mengambil adab gurunya sebelum mengambil ilmunya. Yang pelajaran ini sangat berbekas bagi Imam Malik. Ya, dapat dilihat nasihat Malik kepada para pemuda muridnya yang juga mengulangi kalimat senada dengan kalimat ibunya ini. Ini menunjukkan betapa pesan-pesan baik dari seorang ibu kepada seorang anak itu
sangat berbekas meskipun di usia tuanya. Dan kita lihat ya, Imam Abu Hanifah mewakili mazhab Hanafi, Imam Malik mewakili mazhab Maliki. Nah, Hanbali misalkan, ya kita lihat bagaimana yang menghadiri majelis Imam Ahmad bin Hanbal itu ada 5.000 orang. 500 orang menulis pelajaran, sedang sisanya hanya mengambil keluhuran adab dan kepribadiannya. Kita tahu bahwa Nabi mengatakan qayyidul ilm bil kitab. Tulislah ilmu, ya, ikatlah ilmu dengan tulisan, kata Nabi. Dan sehingga menulis itu sesuatu yang umum, diketahui. Jadi kalau penuntut ilmu tidak menulis, itu dipertanyakan sebenarnya. Tetapi ternyata 4.500 orang, ya berarti sekitar 85%, ya, ternyata justru tidak menulis. Karena ternyata mereka lebih memprioritaskan yang lebih penting lagi daripada menulis. Atau yang lebih bukan lebih penting, ya. Lebih awal dulu artinya. Ya, lebih awal, ya. Dia lebih awal dulu yang dia ingin sempurnakan, gitu kira-kira makna. Yaitu apa? Memperhatikan guru kita. Memperhatikan gaya dia bicara, pilihan kata-katanya, emosinya, ya. Setelah itu tentu pemahamannya, ya, pengetahuannya dan seterusnya. Menarik, ya. Kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam, lihat Quran surat Al-Kahfi ayat ke-66. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada calon gurunya, Nabi Khadir, ya. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydan. Boleh enggak aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk. Jadi, sebelum menuntut ilmu, Nabi Musa alaihissalam sudah tahu bahwa ilmu itu sumber petunjuk, rusdan, ya, sumber hidayah. Makanya menuntut ilmu itu nantinya ingin mendapatkan petunjuk. Ya, kalau kita tidak memahami makna ini, nanti seseorang itu menuntut ilmu tujuannya cuman gagah-gagahan, paling bangga-banggaan, paling banyak hafal, paling banyak mengetahui. Ya, apalah gunanya hafalan dan pengetahuan kalau ternyata tidak menjadi petunjuk jalan. Dan karena itulah kemudian mengetahui hakikat manfaat daripada ilmu itu adalah sangat utama. Berikutnya dari ayat ini kita belajar bagaimana murid itu meminta keridhaan daripada gurunya untuk mengambil ilmu darinya. Ya. Sehingga kalau guru telah ridho, maka ilmu itu insya Allah akan lebih mudah. Keridhaan guru di awal, di tengah, dan di akhir itu penting. Makanya nanti akan selalu kita diminta untuk menjaga keridhaan guru kita. Berikutnya kalimatnya, aku mengikutimu. Jadi ternyata menuntut ilmu itu yang paling terbaik itu adalah hidup bersama guru. Sebenarnya, ya, membersamai guru dalam suka dan dukanya. Ya, dan itu hakikat dulu. Makanya contoh, ya, kembali kepada Abu Hanifah misalkan. Abu Hanifah itu berguru dengan Abu Sulaiman 17 tahun. Cinta betul beliau dengan gurunya sampai nama anaknya pun Abu Sulaiman dinamain. Abu Sulaiman pun cinta betul sama Abu Hanifah. Ya. Nah, menarik, ya. 17 tahun itu tidak pernah bosan Abu Hanifah bersama gurunya. Dan ada satu kisah yang menarik bahwa Abu Hanifah itu kalau sudah kembali ke rumahnya dan dia tahu arah, ya, kurang lebih rumah daripada Abu Sulaiman,
Abu Hanifah itu tidak pernah di rumahnya menjulurkan kakinya ke arah rumahnya Abu Sulaiman. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi selembut itu, sehalus itu Abu Hanifah kepada gurunya. Apalagi kalau sekedar berbicara dengan suara yang keras atau membanding-bandingkan guru dengan orang lain. Menjulurkan kakinya saja dari rumahnya, Abu Hanifah tidak merasa pantas. Nah, ini satu kebersihan jiwa yang sangat-sangat luar biasa. Makanya bersih jiwa itu penting dalam menuntut ilmu ini. Baik sahabat semuanya, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa kita akan mengambil dari kitab Adabut Ta'lim Al-Muta'allim, bukan Adabut Ta'lim, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'anil Karim. Ya, saya coba ringkas ya dalam waktu yang terbatas ini apa saja ya yang harus kita perhatikan agar kita meraih keberkahan hidup ini dengan menghormati guru kita. Bagaimana cara kita menghormati guru kita, atau menghormati dosen kita, atau menghormati siapapun yang memberikan ilmu kepada kita di dunia ini. Ya. Nah, yang pertama adalah selalu menyiapkan kolbu, ya. Selalu menyiapkan kolbu yang bersih. Jadi tidak akan muncul penghormatan pada guru kecuali kita mengawali dengan kesiapan kolbu untuk menghormati guru. Nah, itu butuh kolbu yang bersih. Makanya disebutkan oleh Imam An-Nawawi, wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnas liyasluha liqabulil qur'ani wa hifzihi wastithmarihi. Ya, hendaknya seseorang itu mensucikan kalbunya dari segala daki, dari segala kotoran, agar dia layak menerima Al-Quran. Ya, dalam konteks ini, konteksnya Al-Quran. Menghafal Al-Quran dan memetik buah daripada Al-Quran. Ya, caranya apa? Hendaknya dia yutahhira qalbahu minal adnas. Dia bersihkan kolbunya. Sejatinya hal ini sejalan dengan apa yang telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiya qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika dia baik, baik pula seluruh jasad. Dan jika dia rusak, rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah qalbu, itu adalah hati. Karena itu disebutkan oleh An-Nawawi, walaqad ahsanal qail, sungguh benar mereka yang pernah berkata, yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu lizira'ah. Qalbu yang baik cocok untuk menerima ilmu sebagaimana tanah yang subur bagus untuk berkebun atau bercocok tanam. Jadi qalbu itu ibarat tanah. Silakan kita bertanya kepada ahli pertanian. Seandainya kita ingin menanam, berkebun, apa yang kita cari terlebih dahulu? Apakah bibit yang terbaik ataukah tanah yang terbaik? Ya. Jawabannya setelah pernah kita tanyakan, jawabannya adalah kondisikan tanah dulu.
agar pH-nya baik, unsur haranya positif, ya. Karena sebagus apapun bibit, kalau ditanam di tanah yang belum siap, bisa jadi bibit itu akan mati. Tetapi bibit yang tidak terlalu unggul sekalipun ditanam di tanah dengan unsur hara yang positif, maka akarnya akan semakin menghujam ke bumi dan batangnya akan naik ke atas dan memberikan manfaat bagi siapapun dan apapun di sekitarnya. Karena itulah wayanbaghi an yatawadha'a limuallimihi wa yata'addaba ma'ahu. Penting bagi seorang murid itu untuk rendah hati dan bersikap sopan pada gurunya atau dosennya. Meskipun wa in kana asghara minhu sinnan, meskipun gurumu itu usianya lebih muda darimu, wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghaira zalika, atau meskipun gurumu itu di bawahmu dalam berbagai hal, baik masalah ketenaran, keviralan video misalkan, atau kemudian kemuliaan nasab, atau kesolehan, ataupun yang sejenisnya, meskipun engkau tuh lebih banyak followernya, lebih viral, lebih tinggi nasabnya, lebih soleh, tapi ketika engkau berguru dengan seseorang yang mungkin dari berbagai aspek lebih rendah, hendaknya engkau tawadhu, rendah diri dan selalu sopan kepadanya. Wa yatawadhu'a lil muallim fabi tawadhu'ihi lil ilmi yudrikuhu, ya. Jadi hendaklah tawadhu, ya, kepada gurumu. Ya, kenapa? Karena dengan cara menghormati ilmu, maka kita menghormati pemilik ilmu, maka akan muncul kefahaman, maka kefahaman itu akan melahirkan keberkahan hidup. Maka menarik satu syair, ya, yang sering saya sampaikan, jangan seperti air mengalir, gitu ya. Jadi bunyi syairnya apa? Al-ilmu harbun lil fata muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu pantang masuk pada seorang pemuda yang tinggi hati, angkuh, sombong, merasa lebih. Ilmu tuh nggak bisa masuk kepada pemuda seperti itu. Sebagaimana air pun pantang tidak mungkin mengalir ke tempat yang lebih tinggi, kan? Air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, itulah perumpamaan orang yang tidak bisa melahirkan ketawaduan ketika di depan gurunya. Ya. Nah, ini adalah menyiapkan kolbu yang pertama, ya. Dan kemudian mengejar keberkahan guru kita. Baik, berikutnya yang kedua adalah hendaknya kita mengejar keberkahan guru dulu. Ini perlu penjelasan, perlu beberapa contoh, ya. Bagaimana kemudian kita perlu mengejar keberkahan guru yang berkompeten, yang punya kafaah, yang seperti apa itu? Guru seperti apa yang kita kejar? Ya, yaitu guru yang kemudian, ya, kamulat ahliyatuhu wa zaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wastuhirat siyanatuhu. Di guru yang baik itu adalah guru yang berkompeten, yang jelas agamanya, yang nyata ilmunya, dan memang telah dikenal oleh kolega-kolega
masanya, kira-kira begitu. Nah, karena itu kepada gurunya, ya, kepada gurunya, wa yanbaghi an yanqada li muallimihi wa yushawirahu fi umurihi. Ya, selalulah seorang murid itu mematuhi gurunya dan selalu bermusyawarah dengan gurunya pada setiap persoalan-persoalan hidupnya. Wa yaqbala qawlahu kal maridil aqil yaqbalu qawla tabib an-nasihil haziq wa hadha yakni aula. Jadi hendaknya kita itu memposisikan diri kita seperti kalau kita jadi pasien. Kalau kita jadi pasien, kita kan datang ke dokter, dokter nanya pada kita apa keluhan kita sampaikan dengan terbuka apa keluhan kita, ya kan? Kemudian kita mematuhi seluruh saran-saran dokter kepada kita yang memang tulus memberikan nasihat untuk kita. Nah, itu laksana seperti itu kita. Laksana seperti pasien di depan dokter. Maka murid di depan guru, laksana pasien di depan dokter. Secara tulus mendengarkan nasihat daripada gurunya. Dan ini yang merupakan utama, ya. Maka kemudian hormatilah guru kita, ya. Kenapa? Karena ilmu ini, ya, saya kutipkan satu ungkapan dari Muhammad ibn Sirin wa Malik ibn Anas wa ghairuhuma minas salaf. Ya, saya kutipkan pendapat beberapa ulama salaf seperti Muhammad ibn Sirin dan Imam Malik bin Anas. Hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama. Saya ingin kembangkan sedikit tentang ilmu ini adalah agama. Sering saya ajak sahabat berpikir tentang apakah itu ilmu agama. Ya. Menurut hemat kami, ilmu agama adalah ilmu untuk hidup di dunia ini dengan benar. Yang kalau kita bisa hidup di dunia ini dengan benar, maka kita akan diberikan hadiah jannah. Maka apapun ilmu yang kita butuhkan di dunia ini berarti dia ilmu agama. Maka jangan lagi dikotomi adanya ilmu agama dengan ilmu sains. Nanti munculnya ilmu sains tidak beragama atau ilmu agama tidak memberikan solusi bagi problematika masalah manusia. Maka ilmu agama adalah ilmu sains. Religion science is social sciences. Lebih spesifik lagi secara umum, ilmu agama itu ilmu sosial. Dan ilmu-ilmu sosial itu akan mendorong kita mencintai ilmu-ilmu alam. Ya. Ilmu-ilmu alam. Nah, karena itu kemudian menuntut ilmu apapun kan tidak ada yang sunnah. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Hanya saja ada yang fardunya ain, ada fardu kifayah. Dan menuntut ilmu itu kapanpun. Ya. Di masa kapanpun kita sadar kita memiliki kekurangan ilmu, tuntutlah ilmu. Nah, karena kita sudah fahami ilmu itu adalah agama, sebagaimana tadi Ibn Sirin atau Ibn Anas mengatakan hazal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana kita mengambil ilmu itu. Ya. Wa alaihi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtirami wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi. Ya, jadi hendaknya dia bersikap ta'zim, ihtiram kepada gurunya karena meyakini kapasitas dan otoritas gurunya dan keutamaan daripada gurunya. Kenapa?
Karena dengan cara inilah kemudian dia akan dapat mengambil manfaat dari gurunya tersebut. Maka murid perlu siqah kepada gurunya. Guru pun perlu menampilkan kewibawaan kepada muridnya. Ya, sehingga totalitas. Ya, niatnya saja sudah totalitas, kemauannya pun totalitas. Ya, kemauannya pun totalitas. Maka kita bisa melihat kebiasaan orang dulu itu. Kata Imam An-Nawawi, wa kana ba'dul mutaqaddimin, ya, sebagian orang-orang di masa lalu, idza dhahaba ila muallimihi, kalau mereka berangkat dari tempat mereka tinggal ke rumah gurunya untuk menuntut ilmu, ya. Jadi kita datang ke rumah guru kita untuk menuntut ilmu, apa yang mereka lakukan? Tasaddaqa bisyai'in. Mereka bersedekah, berinfak dengan sesuatu. Ya. Wa qala, kemudian mereka pun berdoa. Nah, perhatikan bunyi doanya yang luar biasa. Bunyi doanya, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Ya Allah, janganlah Engkau halangi aku untuk mendapatkan keberkahan ilmunya. Jadi kita bukan khawatir tidak dapat ilmunya, tapi kita justru khawatir tidak mendapatkan keberkahan ilmunya. Kenapa kita khawatir melihat aib guru kita? Karena manusiawi, seseorang tuh kalau melihat aib gurunya udah mulai lemes, mulai lemah semangat, mulai cenderung ogah-ogahan. Itu manusiawi. Ya, meskipun kita harus sadar tidak ada manusia yang sempurna. Ya, makanya karena sifat manusia itulah yang sebenarnya juga bisa diobati. Tetapi sebelum dia menjadi penyakit, maka jangan sampai kita pun mencari aib guru kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya aib. Tapi perhatikan, fokuslah apa yang menjadi tujuan kita. Ya. Nah, begitu inginnya Ar-Rabi' atau Ar-Rabi' gurunya Imam Syafi'i, ya. Jadi saking memuliakan, ya. Ya, wa qala Ar-Rabi' sahibus Syafi'i. Berkata Ar-Rabi' ketika di depan Syafi'i, ya. Rahimallahu taala. Majtara'tu an ashrabal ma'a wa Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Ketika Imam Syafi'i berbicara di depanku, aku tidak berani minum karena aku segan dengan Imam Syafi'i. Nah, jadi segan pada Imam Syafi'i. Ini adalah bentuk-bentuk ihtiram seorang murid dengan kapasitas keulamaan seperti Ar-Rabi', ya, kepada orang yang juga punya kapasitas seperti Syafi'i. Berikutnya ada satu nasihat panjang dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa rawaina an Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala min haqqil alim alaika, di antara hak seorang guru atasmu wahai murid. Nah, berarti ini apa yang harus dilakukan murid kepada gurunya? Jadi min haqqil alimi alaika, di antara hak seorang alim atasmu, berarti engkau murid, adalah yang pertama antusallima 'alan nasi 'ammah,
engkau mengucapkan salam kepada orang-orang secara umum, wa takhussahu dunahum bittahiyyah. Ya, kemudian engkau memberikan salam khusus untuknya, wa antajlisa amamahu, dan duduk di depannya. Ini yang pertama. Penjelasannya, ketika engkau datang ke sebuah majelis, duduk di depan, ketika engkau datang di depan majelis, sudah banyak murid-murid berkumpul, maka yang kita lakukan dengan suara yang, ya kalau majelis belum dimulai ya, sedang tata ramah tamah, maka kita mengucapkan secara umum kepada siapa dulu? Kepada murid-muridnya secara umum. Assalamualaikum. Kemudian setelah itu kita mengucapkan satu salam khusus kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullah, ya ustazi. Kemudian ambillah tempat duduk di depan beliau atau lebih dekat dengan beliau. Nah, ini yang pertama. Jadi salam itu 2 kali. Salam kepada murid-murid secara umum, dan spesialkan, khususkan, ya, wa takhussahu dunahum bittahiyyah. Khususkan salam kepada gurumu, ya. Berikutnya, ya, ketika kita, ya, sedang berada di majelis beliau dan beliau pun mengetahui kita, wala tushiranna indahu biyadika. Jangan engkau menunjuk-nunjuk dengan tangan. Jadi dia sedang bermajelis, ya, kemudian kita nunjuk-nunjuk. Ya, mungkin kita sedang berbicara dengan teman kita atau apa. Kenapa? Ini akan mengganggu konsentrasi guru. Jadi guru menjadi tidak konsentrasi karena kita, ya, menjadi tidak konsentrasi kepada kita. Wala taghmizanna bi'ainika. Yang ketiga, matamu jangan berkedip-kedip kepada gurumu. Jadi jangan berkedip-kedip kepada gurumu, ya. Jadi khawatir nanti gurunya mengatakan, kenapa gitu, ya. Wala taqulanna fulanun qala, ya. Kemudian yang keempat ini, jangan engkau mengatakan kepada gurumu begini, izin bertanya guru, Ustadz Fulan berkata khilafan liqaulihi. Jadi yang keempat, ya, izin bertanya Ustadz, kemarin saya hadir di pengajian Ustadz Fulan, dia mengatakan begini. Nah, ini agak berbeda nih dengan materi yang Ustadz sampaikan hari ini. Itu yang benar yang mana ya Ustadz? Itu nggak boleh pertanyaan kita, gitu ya. Nggak boleh. Ya, jadi itu adab namanya. Jadi wala taqulanna fulanun qala khilafan liqaulihi. Ya. Jadi tidak boleh membandingkan jawaban seseorang yang kita lihat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita. Ya. Itu adab, ya. Ya. Kemudian jangan juga wala tabanna indahu ahadan, ya, jangan sampai juga kemudian kita, ya, menceritakan seseorang, ya, di depan beliau. Ustadz, saya tuh punya teman tinggalnya di samping rumah saya, dia itu orangnya begini-begini Ustadz, menurut Ustadz tuh bagaimana? Itu tuh jangan, ya. Jadi jangan menceritakan seseorang di depannya, ya, seseorang di depannya, ya. Jangan juga wala tusyawira jalisaka fi majlisihi. Jangan juga dia sedang berbicara, engkau malah membuat majlis dengan teman di sampingmu. Jangan bermusyawarah dengan teman di sampingmu, jangan berbisik-bisik dengan teman di sampingmu.
Karena itu pun nanti akan mempengaruhi fokus guru. Kenapa dia berbisik-bisik ya? Oh, mungkin dia tidak puas dengan jawaban saya. Atau mungkin dia ada materi yang lebih menarik dan seterusnya. Itu jangan. Ya. Wala ta'khudhu bisaubihi idza qama. Jangan juga misalkan majelis sudah selesai, gurunya ingin pergi, tapi muridnya katakan ingin, Ustadz, jawab dulu Ustadz pertanyaan kami, sambil ditarik-tarik bajunya. Ya. Jadi wala ta'khudh bisaubihi idza qama. Jangan ditarik-tarik baju gurunya. Ya, jangan berangkat dulu guru. Masih banyak nih pertanyaan. Itu jangan. Ya, jangan seperti itu. Wala tuliha alaihi idza kasila. Ketika engkau melihat gurumu itu sedang penat, sedang tidak bersemangat, ya kan? Mungkin dia ada banyak masalah, mungkin dia sedang sakit atau wallahu alam. Yang jelas mungkin kita harus bisa melihat apakah guru kita sedang bersemangat atau tidak bersemangat. Maka ketika dia tidak bersemangat, jangan paksakan dia, jangan mendesak. Ya kan? Jangan mendesak. Kita harus bisa menerima. Ya. Wala tu'rid ay tashba' min tuli suhbatihi. Dan jangan pula merasa bosan karena lamanya waktu belajar. Ya. Nah, ini bisa ditafsirkan dengan jangan sebentar-sebentar lihat jam. Ya. Jangan sebentar-sebentar ngangkat tangan ngelihat jam, ya kan? Jam berapa nih? Ya. Itu nanti tentu ditafsirkan oleh guru, oh, ternyata kayaknya sudah tidak betah. Ya kan? Biasanya kalau di beberapa majelis-majelis di daerah tertentu misalkan, itu ada budaya, saya tidak sebutkan ininya, etnis-etnis tertentu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita umumnya di orang-orang awam ya, kalau misalkan seorang guru bertanya, ada pertanyaan tidak? Ya, itu kan umumnya orang berpikir dulu ya, ada apa enggak ya, gitu kan? Nah, karena baru selesai materi. Nah, ditanya, ada yang bertanya enggak dari antum semuanya? Enggak ada Ustadz, enggak ada Ustadz, nih udah siang nih Ustadz. Nah, itu saya sebut etnis tertentu. Kenapa? Karena itu sebenarnya bukan dia tidak sopan, bukan sebenarnya. Setelah saya memahami, mengkaji, itu karena budaya. Ya, budaya, keterbukaan, atau apa ya, sesuatu yang memang sifatnya refleks, ya, sifatnya refleks. Jadi kalau misalkan antum nanti jadi guru di satu tempat, ya, kemudian, dan itu umum saya lihat ya di wilayah tersebut. Ya, kalau ditanya ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada Ustadz, nggak ada, ini udah terang nih kayaknya waktunya, udah cukup. Nah, itu tuh kita sebagai guru tidak boleh sakit hati. Nah, itu adab guru ya. Tapi karena kita sedang belajar adab penuntut ilmu, maka sebaiknya kita tidak melakukan itu gitu. Ya. Jadi kalau kita tidak ada pertanyaan, tidak. Tapi kalau kita ingin menyenangkan guru kita, ya, ini nanti di bab yang lain ya, kalau kita waktu tidak cukup nanti saya ingin mumpung ingat saja, seandainya tidak ada pertanyaan, tetap kita hendaknya menanyakan 1-2 pertanyaan yang umum saja. Hanya untuk menyenangkan hati guru kita. Itu kalau kita sebagai murid. Berikutnya, kalau ternyata kita ketemu guru kita misalkan, kemudian guru kita menyampaikan sesuatu hal yang dia baru dapatkan misalkan, tapi dia bersemangat menyampaikan materi itu kepada kita sebagai murid. Sementara kita sebagai murid udah tahu, udah dapat materi itu, udah lama itu udah materi belasan tahun yang lalu katakan. Mungkin guru kita baru dapat itu. Nah, itu adab sebagai murid itu adalah kita jangan kemudian mengatakan setelah guru kita menceritakan itu, kita katakan, wah, saya udah tahu Ustadz itu mah. Itu udah informasi 5 tahun yang lalu Ustadz. Udah kuno, udah jadul itu. Nah, itu nggak boleh bilang begitu. Jadi bagaimana adab kita? Kata para ulama, berterima kasih kepada dia. Oh, Masya Allah Ustadz, ilmu antum luar biasa. Ya. Nah, itu namanya bab menyenangkan guru itu.
Jadi, kalau saya bisa simpulkan secara umum, ketika kita berposisi sebagai guru, senangkanlah hati guru kita. Itu aja. Kenapa kita harus menyenangkan hati guru kita? Karena kita ingin dapat keberkahan dari guru kita. Kalau guru kita udah ridho sama kita, dia ngapain tuh sama kita? Satu, doain kita. Ya, antum nggak tahu dia doain, tapi dia doain kita. Masya Allah, saya punya murid cakep bener. Ya, selalu taat benar dia dengan apa yang saya sampaikan. Ya, selalu berterima kasih dengan saya sampaikan. Itu didoain tuh muridnya. Nah, itu salah satu contoh keberkahan. Ya. Nah, kenapa? Karena memang kita hidup di wilayah mengejar keberkahan, bukan mencari gagah-gagahan. Itu orientasi itu yang kemudian membuat turunannya berbeda. Ya. Jadi karena itu kemudian wayanbaghi an yata'addaba bihadhil khisalil lati arsyada ilaiha Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa an yarudda ghaibata syaikhihi in qadara fa in ta'azzara alaihi radduha faraqa dzalikal majlis. Kata Imam An-Nawawi, hendaknya dia menegakkan adab yang tadi disarankan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, seluruh adab yang tadi disampaikan tadi hendaknya dia melaksanakannya, kata Sayyidina Ali, kata Imam Nawawi. Kemudian hendaknya kalau dalam satu sesi gurunya tidak hadir di majelis, hendaknya dia bertanya kalau mungkin, ya, Ustadz, pekan lalu kami rindu antum gak hadir. Antum kena musibah atau kena sakit atau mungkin antum ada halangan, Ustadz. Nah, itu tanyakan seperti itu. Jadi lengkap bertanya, jangan nanyanya antum kenapa nggak hadir pekan lalu. Nah, itu jangan. Tapi Ustadz, Masya Allah kami khawatir antum nggak hadir pekan lalu. Jangan-jangan antum kena musibah, antum sakit, atau antum ada masalah. Kabarin kami Ustadz biar kami bantu antum. Nah, itu kalau mampu seperti itu kira-kira. Tapi kalau nggak bisa seperti itu dan engkau ingin tahu, engkau boleh tanyakan, ya, di luar majelis. Jadi sendirian bertanya, Ustadz antum kenapa pekan lalu nggak hadir? Kami teman-teman pada nanyain. Itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Baik, ala kulli hal, karena sudah 1 jam ternyata ya, kita baru bahas sedikit sebenarnya. Sudah pukul 17.28. Sebelum saya lebih lanjut atau bagaimana, saya coba kembalikan dulu ke panitia, atau ada yang ingin bertanya dipersilakan bertanya kepada panitia. Yang jelas ini baru poin kedua ya, yang kalau diperpanjang tentu insya Allah membutuhkan waktu yang lagi. Dipersilakan, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya nanti bisa lanjutkan. Saya kembalikan dulu kepada panitia, dipersilakan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ilmu dari Allah. Ketika Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki kebaikan maka orang itu akan dimudahkan menjadi faqih dalam beragama. Ya, dimudahkan memahami agama, maka aslinya ini tidak sama sekali terikat dengan gelar. Ya, sama sekali tidak terikat dengan gelar. Karena gelar itu pun tidak ditanya nanti di akhirat. Ya. Tidak ditanya antum tuh gelar sarjana syariah atau sarjana non syariah. Yang ditanya atau yang akan dihisap adalah diantaranya satu, apakah kita belajar ulumus syar'i, ya kan? Dan belajar ulumus syar'i itu tidak berkorelasi untuk mendapatkan gelar. Belajar ulumus syar'i dengan tujuan kita bisa menegakkan syariat kehidupan ini bagi diri kita, keluarga kita, dan kemudian masyarakat kita. Itu tujuannya. Karena itu belajar ilmu syar'i berbagai macam jalurnya. Ada yang menggunakan masa hari ini dengan masa ilmu formal, ya. Jadi ilmu-ilmu bergelar, ya, dengan strata 1, strata 2, strata 3. Tapi kan ini perkara yang baru, ya. Perkara yang baru. Di zaman dulu sahabat Nabi nggak ada yang punya gelar kan? Karena ini kan gelar-gelar buatan manusia semuanya. Ya, hanya sekedar supaya kedisiplinan itu dibuat lebih rapih saja, kira-kira begitu. Sehingga juga bisa terukur, terevaluasi. Ya, jadi orang tuh disebut sarjana syariah kan harus lulus UAS, UTS, membuat materi dan seterusnya. Meskipun itu pun standarisasi berbeda-beda di setiap negara, di setiap kampus dan seterusnya. Bahkan ada kampus yang menjual ijazah, kan begitu. Jalur yang kedua adalah jalur menuntut ilmu syar'i dari mulazamah dan atau sorogan. Ya, di mana kita mengambil ilmu satu kitab dari para ulama yang bersanad terus-menerus sampai selesai, sehingga kita memahami kitab tersebut sesuai pemahaman ya dari guru yang juga mengambil dari guru sebelumnya. Ini juga bagian daripada menuntut ilmu syar'i. Ya, jadi proses menuntut ilmu itulah yang diwajibkan, bukan gelarnya. Ya, itu jawaban yang substantif pertama. Karena itu meskipun seseorang bergelar sarjana komputer misalkan, ilmu komputer, maka tetap diwajibkan kepada sarjana ilmu komputer untuk belajar ilmu syar'i kan? Karena itu ilmu fardhu ain. Meskipun pada pengembangannya dia tidak spesialisasi di bagian ulum syar'i, karena ulum syar'i pun nanti akan memiliki spesialisasi lainnya. Tetapi syariat akan mengajarkan kepadanya bahwa engkau harus berkontribusi pada kehidupan ini, dan kontribusi yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh banyak orang adalah berkontribusi untuk iqamatuddin, menegakkan agama melalui ilmu komputer misalkan. Maka urusan menuntut ilmu syar'i itu fardhu ain, kemudian berkontribusi berdakwah itu wajib, dan berdakwah melalui ilmu komputer itu fardu kifayah. Maka sempurnalah antum. Nah, begini satu di antara narasi berpikirnya. Ya, jadi berbahagialah antum semuanya yang telah menempuh gelar-gelar kesarjanaan, karena berarti antum telah memiliki sebagian ilmu, meskipun itu ilmu fardu kifayah. Tapi mereka yang sejak awal belum menekuni ilmu-ilmu syar'i, maka hendaknya dia menguatkan kembali pelajaran ilmu-ilmu syar'i, bisa melalui studi lagi di jurusan ilmu syar'i, atau kemudian dia mulazamah atau sorogan,
atau dengan jalur-jalur yang lain. Yang jelas, ketika kita memiliki ilmu syar'i, kalau dia tidak diamalkan, tidak ada pahalanya. Sebagaimana mereka yang memiliki ilmu fardu kifayah, kalau dia memiliki ilmu itu tetapi tanpa islamisasi, sehingga pemahamannya adalah pemahaman dalam pandangan hidup barat, juga khawatir tidak berpahala. Maka hanya satu jawabannya, kuasai ilmu syar'i, kuasai ilmu fardu kifayah, dan memberikanlah kontribusi kemanfaatanmu dalam menegakkan agama ini di dunia ini dengan apa yang kau bisa. Tentunya yang paling bisa adalah yang paling engkau kuasai. Maka sejauh ini engkau telah menghabiskan waktu cukup banyak di bidang ilmu komputer, maka kembangkanlah dan jadikanlah ilmu itu sebagai caramu untuk mendapatkan balasan terbaik di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mudah-mudahan narasi panjang ini menjawab 3 pertanyaan yang antum berikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, doakan secara khusus. Ya, doakan secara khusus kebaikan untuk mereka. Baik mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah tiada. Doakan mereka. Itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, silaturahim kepada mereka. Apalagi di masa-masa tua mereka, ya kan? Guru-guru kita telah menua, maka silaturahim kepada mereka, minta nasihat mereka. Meskipun sampai hari ini, ya, dulu mereka adalah guru abatasa kita. Dan sampai sekarang dia nggak punya ilmu tambahan lagi, kecuali tetap abatasa. Engkau sudah doktor, sudah profesor, tapi kan engkau tidak bisa melalui pemahamanmu Al-Quran kecuali pintunya dari dia. Dari dialah engkau terbuka pintu mengenal Al-Quran itu. Tanpa abatasa engkau tidak akan mengenal Al-Quran. Karena itu muliakanlah orang-orang yang sangat berjasa dalam kefakihanmu dalam beragama ini, dengan bersilaturahim kepadanya, meminta nasihat, memberikan hadiah, ya, memberikan kebaikan untuk mereka, membahagiakan mereka. Nah, itu yang dapat kita lakukan. Demikian, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kami justru mengatakan begini. Ya, oke, sebelumnya itu begini. Poin pertama, pelajaran kita bersama guru kita, itulah miniatur pelajaran kita dalam kehidupan. Miniatur, ya. Jadi disitulah kita dilatih oleh guru kita supaya kita siap hidup dengan benar di muka bumi. Dan ternyata kalau antum hidup di muka bumi ini, antum akan menyadari ternyata problematika, ya, begitu banyak. Tantangannya pun banyak, musuhnya pun banyak. Ya kan? Maka antum akan bersyukur kepada guru antum yang telah memberikan tugas yang banyak, karena bahumu sekarang telah kuat. Dan seorang guru saya mengatakan, ad-da'wah la yahmiluha illa al-qawi. Dakwah ini, akhi, tidak akan bisa dipikul kecuali oleh orang-orang yang kuat, sangat berbekas. Meskipun sudah lebih dari 20 tahun, ya, saya mendapatkan kalimat itu sangat berbekas dan sangat saya pegang hari ini. Jadi, saya teringat dengan pesan Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib min. Barang siapa yang orang itu dikehendaki
kebaikan yang bertambah, maka orang itu akan diuji. Ya, akan diuji. Berarti ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kebaikan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi pemimpin karena dia menikmati ujian demi ujian. Lihat Rubuk ke-8, ya, ayat 124, diawali dengan kalimat wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya kan? Jadi begitu banyak ibtilaan, begitu banyak ujian yang diberikan Rabb-Nya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap ujian itu dinikmati oleh Ibrahim alaihissalam. Apa akhirnya? Ternyata di balik setiap kesedihan, di balik setiap kelelahan ada kebahagiaan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku jadikan engkau, wahai Ibrahim, sebagai imam. Tapi Nabi Ibrahim doakan kita. Qala wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan juga keturunanku nanti adalah imam. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya, aku aminkan. Kecuali orang-orang yang tidak bisa menjaga dirinya, yang zalim. Maka seorang guru kami juga mengatakan, dan itu sangat saya pegang kuat. Ya, penugasan dalam hidup ini hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang sibuk. Tugas dakwah itu hanya akan sukses dilakukan oleh orang-orang yang sibuk. Dia akan gagal ketika diberikan kepada orang-orang yang terbiasa menganggur, terbiasa tidak bekerja, terbiasa tidak multitasking. Di mana kebiasaan multitasking itu kita terima? Dari kebiasaan proses menuntut ilmu kita, dari guru-guru kita dengan tugas yang banyak. Maka nikmatilah tugas-tugas dari guru kita, karena itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kapasitas dirimu untuk kelak dapat menjadi seorang pemimpin dengan segudang problematika, tapi engkau telah memiliki segudang semangat untuk melampauinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kelelahan kita duduk di depan laptop, di depan Zoom ini, ya, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi sebab bagi kita dimudahkan untuk masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. استغفر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.